Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's open our second section by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, Solih, in our second section, Umi nggak bisa langsung lewat Zoom karena Umi sedang dalam perjalanan untuk mengajar tahfiz Quran ya. Jadi nanti insya Allah akan Umi jelaskan materi baru kita, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Tapi sebelum itu nanti akan Umi ulangi tentang pelajaran kelas 8 kalian, yaitu tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Oke. Nah, jadi setelah kalian mumtaz nih pada lulus semua di pertidaksamaan mutlak maupun pertidaksamaan biasa, nah kita move on ke sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Nanti lebih lanjut Umi akan bahas di materi. Kemudian untuk soal tahap lanjutnya nanti setelah kita belajar itu, nanti endingnya kita akan belajar sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Tidak linear sih, sistem pertidaksamaan 2 variabel itu terlepas dari dia linear maupun nggak linear. Tapi itu nanti. Sekarang fokus dulu ke sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Nanti kita akan lebih menggunakan metode untuk menyelesaikan sistem-sistem tersebut. So, apa aja metodenya? Penasaran? Kita langsung aja check it out. Oke, Solih, sekarang kita akan masuk ke sistem persamaan linear 2 variabel dulu. Nah, ini pelajaran in maybe your 8th grade ya, di kelas 8. Di sini Umi akan recall, jadi ada 4 metode buat kita menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, perhatikan di sini, Umi PDF-nya pakai Inggris nggak apa-apa ya, soalnya Umi susah kalau pakai bahasa Indonesia. Enggak. Ini kemarin Umi bikin sekalian biar bisa buat takhusus. Jadi Umi bikin layoutnya pakai Inggris. Okay, we have 4 ways to solving linear equation system in 2 variables problem. Jadi kita bisa 4 cara nih, kita gunain 4 cara buat nyelesain persamaan linear 2 variabel. Contoh, Umi punya persamaan linearnya itu adalah 2x plus y sama dengan 8 dan x minus y sama dengan 1. Kemudian tentukan x dan y yang memenuhi persamaan tersebut. Maka pertama kita akan bahas metode grafik. Apa itu metode grafik, Mi? Nah, metode grafik adalah menggambarkan garis 2x plus y sama dengan 8 dan garis x minus y sama dengan 1. Kemudian nanti kita cari titik potongnya. Nah, titik potongnya itu adalah x dan y-nya. Nah, sekarang perhatikan gimana cara gambarinya. Nah, teknik gambarinya yang pertama, ketika Umi punya tabel seperti ini, maka Umi akan asumsikan ketika 2x plus y sama dengan 8 ini, pertama Umi kasih x-nya 0. Berarti Umi punya 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 8. 2 kali 0, kita punya 0, 0 ditambah y, maka Umi punya y-nya sama dengan 8. Oke, berarti Umi punya di sini 0 dengan 8. Selanjutnya, kalau Umi punya y-nya yang sama dengan 0, maka Umi punya di sini 2x ditambah 0, y-nya diganti 0 sama dengan 8. Maka Umi punya 2x sama dengan 8. 2x sama dengan 8 berarti x-nya sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, berarti Umi nemu yang 4. Berarti kita punya 2 titik sekarang, yaitu 0,8 dan 4,0. Sehingga Umi punya titik tersebut. Umi punya garis biru. Di sini Umi punya 4,0 dan 0,8. Dan 4,0. Maka kita punya poin di situ, 0,8. Berarti X-nya 0, Y-nya 8. Di sini. Kemudian 4,0. 4. X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini. Kemudian kita tarik garis. Set. Nah, garis ini itu memotong
4,0 dan 0,8. Umi turunin bentar. Pindah garisnya. Oke. Nah. Oke, and then setelah itu kita punya garis selanjutnya. Aduh, Umi punya ini jatuh jadiannya. Nah, ini tadi kita punya 0,8, 4,0 ya. Nah, selanjutnya Umi punya garis selanjutnya, yaitu garis X min Y sama dengan 1. Caranya gimana, Mi? Caranya sama. Kita misalkan X-nya 0, berarti kita punya 0 minus Y sama dengan 1. Berarti Y-nya kita punya min Y sama dengan 1. Berarti Y sama dengan negatif 1. Kemudian saat Y-nya 0, berarti kita punya X min 0 sama dengan 1, sehingga X-nya sama dengan 1. Jadi kita punya 1,0 dan 0, min 1. Oke, titiknya ini. Berarti kita punya 0, min 1. X-nya 0, Y-nya min 1. Di sini, kemudian 1,0. X-nya 1, Y-nya 0 di sini. Mau misalkan ini garisnya warna merah. Umi tarik garis lurus. Pakai penggaris. Dah. Maka kita punya di sini, kita punya titik potong. So, lihat. Titik potong. Nah, inilah namanya titik solusi. Nah, berarti solusi X-nya berapa? Tinggal kita tarik ke bawah nih. Ini solusi X-nya. Oh, berarti X-nya sama dengan 3. Kemudian solusi Y-nya berapa? Kita tarik dia ke samping sini. Berarti kita punya Y-nya sama dengan 2. Jadi solusi dari XY dari dua garis tersebut adalah X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 2. Seperti itu. Nah, itu metode grafik. Cara mencari X dan Y dari dua buah persamaan linear dua variabel menggunakan grafik. Jadi dicari titik potongnya. Oke, gampang kan? Jadi pertama gambarin garis yang ini, kemudian gambarin garis yang itu, kemudian digambarkan di buku petak dan kita dapat solusinya. Tapi kalau buat kalian yang nggak suka dengan gambar menggambar atau metode grafik, tenang aja, karena masih ada metode lainnya. Oke, move on ke next method. Ya, kita beralih ke metode selanjutnya, yaitu metode eliminasi. Wah, apa nih, Mi? Eliminasi. Oke, elimination method. Pertama, kita harus mengeliminasi salah satu variabel dari dua variabel ini. Soalnya sama ya, 2x plus y sama dengan 8 dan x minus y sama dengan 1. Kenapa Umi pakai soal yang sama? Umi pengen kalian memilih, menentukan satu metode yang bagi kalian itu mudah banget. Dan jadikan itu metode untuk kalian kerjakan semua soal ini dengan metode itu. Ya, jadi Umi kasih kalian beberapa cara supaya kalian bisa milih nih. Mana ya yang paling baik buat aku? Iya. Oke, jadi kita eliminasi Y-nya. Kenapa eliminasi Y dulu, Mi? Karena kita punya Y di sini itu sama, ada itu 1 min 1. Nah, perhatikan di sini untuk mengeliminasi Y artinya kita mau nolin nih. Si Y mau kita nolkan. Nah, supaya positif 1 Y dioperasikan dengan negatif 1 Y hasilnya 0, berarti kita pakai operasinya adalah operasi penjumlahan ya. Kita punya positif Y ditambah negatif Y pasti 0. Maka kita punya yang lain tinggal ngikutin. Berarti 2x ditambah x kita punya 3x. Kemudian 8 ditambah 1 kita punya 9. Jadi kita punya 3x sama dengan 9. Artinya x-nya sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, easy right? Itu untuk metode eliminasi untuk Y. Sekarang kalau kita eliminasi X-nya. Untuk eliminasi X, karena X di sini nggak sama nih, si atas 2, di bawah 1, maka kita harus kalikan menyilang. Yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Nah, maka kita punya di sini 2x plus Y, ya. Kalau kita kali 1 semua kan berarti 2x, Y kali 1, Y. Terus sama dengan 8 kali 1, 8. Kemudian yang ini kita kali 2. Maka kita punya 2x
Min Y kali 2, min 2Y sama dengan 1 kali 2, 2. Nah, di sini kita mau eliminasi X-nya. 2X sama 2X. Operasi apa yang bisa membuat 2X sama 2X jadi 0? Nah, kalau tadi kita di sini pakai penjumlahan karena positif 1 dengan negatif 1, supaya bisa jadi 0 kita harus jumlahkan. Nah, kalau positif 2 dengan positif 2, berarti kalau mau jadi 0 harus kita kurangkan. Jadi kita kurangin 2X dikurang 2X, hasilnya 0. Kemudian Y dikurangi negatif 2Y. Oke, ingat Y dikurangi negatif 2Y, berarti Y ditambah 2Y. Maka kita punya 3Y di sini. Kemudian 8 dikurangi 2, kita punya 6. Jadi Y-nya sama dengan berapa? 6 dibagi 3, sama dengan 2. Jadi kita punya X-nya dapat 3, Y-nya dapat 2. Nah, mudah kan? Itu untuk metode eliminasi. Jadi eliminasi, kita eliminasi salah satu variabelnya untuk mendapatkan variabel lainnya. Oke. Next. Kalau udah paham eliminasi, kita move on ke metode substitusi. Metode substitusi. Ya, we did it. Oke, sampai sini. Nah, ini sama ya soalnya. Soalnya sama tadi 2X plus Y sama dengan 8 dengan X minus Y sama dengan 1. Nah, di sini Umi ambil dari X minus Y sama dengan 1, kita bisa cari nih X-nya sama dengan berapa. Nah, misal nih Umi punya X minus Y sama dengan 1. Otomatis Umi punya X sama dengan 1 plus Y, ya nggak? Nah, kita punya nih, X-nya sama dengan 1 plus Y. Kemudian disubstitusikan nilai X sama dengan 1 plus Y itu ke persamaan 2X plus Y sama dengan 8. Gimana caranya, Mi? Ya ini, kita kan punya X-nya sama dengan 1 plus Y ya. Nah, X-nya kan sama dengan 1 plus Y itu. Berarti kita punya X-nya kita ganti 1 plus Y. Nah, di 2X plus Y sama dengan 8, berarti 2 kali 1 plus Y sama dengan 8. Berarti 2 kali 2Y. Dari mana, Mi? 2 kali 1, 2. 2 kali Y, 2Y. Kemudian di sini tambah Y. Nah, kemudian di sini kita punya 2 ditambah 2 tambah Y. 2Y tambah Y, 3Y sama dengan 8. Berarti 3Y sama dengan 8 dikurangi 2, yaitu 6 per 3. Sama dengan 2. Oke. Next, kita punya ini nih. Y-nya sama dengan 2. Nah, karena Y udah ketemu 2, kita substitusiin ke X sama dengan Y plus 1 tadi, atau X min Y sama dengan 1. Nah, jadi kita punya X-nya tadi kan belum diketahui, kan 1 plus Y tadi ya X-nya. Nah, kemudian kita substitusikan Y-nya sama dengan 2. Berarti kita punya X-nya sama dengan 1 plus 2. Kita punya 1 plus 2 adalah 3. Jadi kita punya Y-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 3. Itu untuk metode substitusi. Jadi itu metode substitusi, kita substitusiin setiap variabelnya. Nah, Mi, ini cukup mudah. Tapi kayaknya mudahan eliminasi sih, Mi. Tapi kayaknya kok ada something ya, Mi? Oh iya, jadi kalau kalian kelas 8 masih ingat materinya, kita bisa gabungkan antara metode eliminasi dengan substitusi di metode keempat. Oke, langsung aja. Ini yang paling sering digunakan waktu kalian kelas 8. Metode paling hits yang paling sering digunakan di kelas 8 yaitu elimination and substitution method. Oke. Jadi gimana? Pertama, kita harus eliminasi variabel. Variabel apa, Mi? Ada triknya nggak, Mi? Kita harus eliminasi variabel yang mana? Kalau Umi cari variabel yang pangkatnya, koefisiennya paling mirip dan saling dekat gitu. Misalnya di sini positif 1 dengan negatif 1 itu kan lebih mudah dienolkan ya daripada 2 dengan 1. Jadi Umi pilih variabel yang lebih mudah dienolkan. Nah, itu yang tips dari Umi ya. Jadi Umi pilih untuk mengeliminasi Y karena Y itu lebih mudah dienolkan daripada X di sini. Karena X itu kan koefisiennya udah beda banget tuh, 2 sama 1 kan
harus kita kali-kaliin dulu. Sedangkan kalau kita eliminasi Y, cukup kita operasiin satu kali, Y sama minus Y bisa 0. Nah, jadi kita pakai plus di sini, maka kita nolkan Y-nya 0, positif Y ditambah negatif Y, dan 2X ditambah X, kita punya 3X, kemudian di sini kita punya 9, jadi X-nya sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, dapat X-nya 3, selanjutnya, substitusikan X sama dengan 3 ke persamaan X minus Y sama dengan 1. Jadi kita punya X-nya diganti 3, sehingga kita punya minus Y sama dengan 1 dikurangi 3. Maka kita punya minus Y sama dengan minus 2, berarti Y-nya sama dengan minus 2 bagi min 1, sama dengan positif 2. Ini caranya sangat mudah, Mi. Lebih mudah dari yang tadi. Oke, berarti kalian boleh pakai cara ini untuk soal-soal selanjutnya. Jadi soal-soal selanjutnya boleh. Nah, ini emang cara paling mudah dari 4 metode itu, menurut Umi. Tapi versi kalian pasti beda dong. Nah, kalau misalkan versi kalian beda, silahkan pakai cara yang menurut kalian paling mudah. Tapi kalau Umi, menurut Umi yang paling mudah adalah eliminasi substitusi. Oke? Pertama eliminasi dulu variabelnya, kemudian dapat nilai salah satu variabelnya, disubstitusikan ke persamaan yang lain. Oke, sampai sini udah mulai kebayang ya, udah mulai teringat pelajaran kelas 8. Aduh, udah mulai kebayang guru kelas 8-nya. Oh, bukan ya. Jadi pelajaran kelas 8. Oke, next. Kita langsung ke latihan soal. Wow, oke. Umi akan siapkan di sini margin buat latihan. Mau dibahas? Atau mau dilompatin buat latihan? Oke, Umi bahas ya, karena kita waktunya mepet dan kita nggak banyak ketemuan. Selesaikan soal berikut. Kita punya, tadi kalau Umi akan menyelesaikannya menggunakan metode eliminasi substitusi ya. Karena menurut Umi itu yang paling mudah. Jadi terserah kalian, kalau misalkan kalian punya metode lain, mau nggak dikerjakan dengan metode lain. Oke, Umi punya 4X plus 7Y plus 1 sama dengan 0. Kemudian Umi punya 3X plus 5Y min 3 sama dengan 0. Nah, karena ini bentuknya nggak sama kayak tadi, kan tadi kan yang di sebelah kiri cuma yang ada variabel X sama Y-nya ya, nggak ada konstanta. Nah, maka kita boleh ganti bentuknya, Umi ganti dengan 4X plus 7Y sama dengan min 1. Yang sebelahnya Umi ganti, yang bawahnya 3X plus 5Y sama dengan positif 3. Nah, sekarang waktunya eliminasi. Time to eliminate. Yang mana yang mau kita eliminasi? Ingat konsepnya, Umi akan cari variabel yang mudah dinolkan. Oh, ternyata nggak ada. 3 sama 4 susah dinolkan. 7 sama 5 juga susah dinolkan. Maka apa yang kita harus lakukan? Mau nggak mau kita harus pilih siapa nih antara X sama Y yang mau kita nolkan. Nah, Umi akan memilih variabel dengan koefisien yang lebih kecil. Kenapa? Karena Umi nggak terlalu paham perkalian, Umi nggak terlalu hafal banyak perkalian, sehingga kalau Umi pilih yang kecil, Umi mengalihkannya nggak besar-besar, jadi bilangannya nggak terlalu besar buat Umi. Maka Umi akan eliminasi si X-nya. Karena 7 dengan 5 dengan 4 dan 3 masih kecilan 4 dan 3. Maka yang atas Umi kaliin 3, yang bawah Umi kaliin 4. Jadi putri yang tertukar. Oke, jadi di sini tertukar ya. Di sini 3 jadi di sini. Kemudian 4 dari sini jadi di sini. Oke, supaya tujuannya apa, Mi? Supaya koefisien mereka bisa mudah dienolkan. Maka kita punya 4 kali 3 itu adalah 12. X, jangan lupa. Kemudian 7 kali 3 itu adalah 21 Y. Kemudian sama dengan negatif 1 kali 3, negatif 3. Kemudian yang 3X plus 5Y sama dengan 3. 3X kali 4 sama dengan 12X. Kemudian 5 dikali 4, kita punya 20Y. Kemudian 3 dikali 4, kita punya
12. Oke. Maka kita punya di sini bisa mudah kita nolkan X-nya, yaitu 12 dengan 12, berarti kita pakai pengurangan 12X dikurangi 12X, 0. 21Y dikurangi 20Y, 1Y. Kemudian min 3 dikurangi 12, kita punya min 15. Sehingga kita punya Y-nya adalah negatif 15. Kemudian karena Umi mau menggunakan metode eliminasi substitusi, berarti setelah eliminasi ini Umi akan substitusikan substitusi Y sama dengan negatif 15 ke persamaan. Nah, ini pilih salah satu. Umi mau pilih yang kecil. Nah, yang ini ya, Umi pilih persamaan yang ini. Nah, ke persamaan 3X plus 5Y sama dengan 3. Nah, maka Umi punya Y-nya Umi ganti 15, berarti 3X plus 5 kali negatif 15 sama dengan 3. Nah, maka Umi punya 3X min 5 kali 5, 25, 1 kali 5, 75 ya. Kemudian sama dengan 3, maka kita punya 3X sama dengan 3 ditambah 75, 3X sama dengan 78, maka X-nya sama dengan 78 dibagi 3. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 26. Nah, jadi kita ketemu solusinya. Solusi dari 4X plus 7Y plus 1 sama dengan 0 dan 3X plus 5Y min 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan 26 dan Y sama dengan negatif 15. Oke, jadi itu metode eliminasi substitusi untuk sistem persamaan linier dua variabel. Itu tipe soal yang pertama. Oke, sekarang tipe soal yang kedua. Jadi Umi punya dia koefisiennya bentuknya pecahan. Gimana memang maksudnya? Nah, kita punya misal soal nomor 2, setengah X ditambah sepertiga Y sama dengan 1. Kemudian kita punya 3/4X dikurangi 2/3Y sama dengan 5. Nah, triknya adalah ketika kalian nggak suka nih mengoperasikan pecahan, maka apa yang harus dilakukan? Umi akan membuat pecahan ini menjadi bulat. Gimana caranya? Misal Umi punya setengah sama sepertiga. Kita kalikan dengan KPK-nya. Jadi Umi kalikan, mereka semua Umi kalikan dengan 6. KPK-nya 2 dan 3 kan 6 tuh. Maka kita punya setengah kali 6, 3X, sepertiga kali 6, 2Y sama dengan 1 kali 6. Nah, oke, kemudian yang ini, yang bawah Umi kalikan dengan KPK 4 dengan 3. KPK 4 dan 3, kita punya 12. Nah, berarti 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. Jadi 3/4 dari 12 itu 9X. Kemudian 12 dibagi 3, 4 kali 2, 8. Berarti min 8Y sama dengan 5 kali 12 itu 60. Sehingga kita punya seperti ini. Kita punya bentuk yang seperti yang kita punya sebelum-sebelumnya ya. Jadi bentuknya bulat koefisiennya. Nah, jadi kayak mana cara membuat koefisien pecahan ini bisa menjadi bulat? Kita kalikan dengan KPK-nya ya. Oke, next. Setelah itu stepnya apa, Mi? Stepnya adalah memilih variabel untuk dieliminasi. Yang mana yang mau kita eliminasi? X atau Y-nya? Nah, 3 dengan 9 sama 2 dengan 8. Mana yang kira-kira lebih menguntungkan untuk dieliminasi? Yang lebih kecil hitung-hitungannya. Kita punya 2 dengan 8. Kenapa Mi pilih 2 dengan 8? Atau 3 dengan 9 juga boleh. Kenapa Mi pilih itu? Nah, jadi
Kayak mana? Kenapa pilih itu? Umi pilih 3 dan 9 deh. Kenapa kok 3 dan 9? Karena kan kita punya 3 itu bisa jadi 9. Jadi yang atas Umi kaliin 3. 3 kali 3 kan 9 tuh. Tapi yang bawah Umi kali 1. Kenapa, Mi? Karena 9 di sini, kalau Umi kali 1 kan jadinya 9. Sedangkan 3 di atas, kalau Umi kali 3 hasilnya 9. Oke? Jadi Umi punya di sini 9X ditambah 2 kali 3, 6Y. Sama dengan 18 ya. Kemudian yang ini Umi punya 9X min 8Y sama dengan 60. Oke, jadi Umi dapat kemudahan dalam menghitung ya. Karena di sini Umi punya 6 kali 3, 18 dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau Umi tadi pakai 2 sama 8, otomatis Umi akan mengalihkan yang atas dengan 4, yang bawah dengan 1 ya. Jadi kita punya yang atas dikalikan 4, yang bawah dengan 1. Itu kalau mau eliminasi Y-nya. Nah, maka Umi karena suka yang bilangan yang pengalinya itu lebih kecil, maka Umi ambil yang eliminasi X. Oke, kita eliminasi X-nya dengan minus, maka kita punya 9X kurang 9X itu 0. 6 dikurangi negatif 8, maka kita punya positif 14Y sama dengan negatif berapa nih? Nah, 60 sama 18, maka kita punya 12, 5 dikurangi 1, 4. Ya, 42. Oke, kemudian Y-nya sama dengan negatif 42 dibagi 14. Maka kita punya 3 ya, negatif 3. Ya, jadi Y-nya kita punya negatif 3. Kemudian setelah ketemu Y sama dengan negatif 3, kita ambil salah satu persamaan di sini. Umi ambil yang ini. Kenapa bukan ambil yang bawah, Mi? Karena yang bawah angkanya gede-gede banget, 9, 8, 60. Sedangkan yang atas angkanya 3, 2, 6. Nah, lebih enak yang atas ya. Jadi Umi pilih yang koefisiennya kecil. Umi cari 3X plus 2 dikali min 3 sama dengan 6. Ingat, Y-nya Umi ganti min 3 karena udah tahu dari hasil eliminasi tadi. Kemudian kita punya 3X min 6 sama dengan 6. Maka kita punya 3X sama dengan 6 ditambah 6. Kita punya 3X-nya sama dengan 12, X-nya sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, jadi solusinya kita punya X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan negatif 3. Jadi di situ kita punya hasilnya dari persamaan ini adalah Y-nya sama dengan 4 dan X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan min 3. Oke, sekarang kita lanjut soal tipe selanjutnya. Oke, soal jenis ketiga. Sekarang diganti lagi, Mi. Yang di bawah atau yang jadi penyebut bukan bilangan, tapi variabelnya. Wah, gimana nih, Mi? Kita punya 1/X ditambah 1/Y sama dengan 5, dan 2/X dikurangi 2/Y sama dengan min 5. Oke, kita punya 1/X ditambah 1/Y sama dengan 5. Kemudian kita punya 2/X dikurangi 3/Y sama dengan min 5. Nah, pertama, Umi harus gunakan metode substitusi. Apa yang disubstitusikan nih? Umi substitusikan A-nya sama dengan 1/X, B sama dengan 1/Y. Berarti kita punya yang 1/X plus 1/Y sama dengan 5 menjadi A plus B sama dengan 5. Kemudian yang 2/X dikurangi 3/Y sama dengan min 5. Jadi 2A min 3B sama dengan min 5. Nah, kemudian kita dapat sistem persamaan linear dua variabel biasa. Di sini Umi akan kalikan, kita eliminasi A-nya. Kalikan dengan 2. Kalikan dengan 1, maka kita punya 2A plus 2B sama dengan 10. 2A min 3B sama dengan min
5. Oke, kita kalikan ya. Berarti kita operasikan. Kalau kita mau eliminasi A-nya, maka kita gunakan 2A dikurangi 2A sama dengan 0. Dan 2B dikurangi negatif 2B, 3B, berarti 2 ditambah 3, berarti kita punya 5B. Sama dengan 10 dikurangi min 5. Berarti kita punya positif 15. B-nya sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi B-nya sama dengan 3 nih. Nah, kalau B-nya sama dengan 3, kita menggunakan persamaan ini, menggunakan metode substitusi. Kita punya B sama dengan 3, berarti kita punya A plus B sama dengan 5, artinya A plus 3 sama dengan 5, sehingga A-nya sama dengan 5 dikurangi 3. Atau kita punya 2. Sehingga kita punya A-nya 2 dan B-nya 3. Tapi itu belum solusi, karena yang mau kita cari adalah X dan Y-nya. Karena kita punya tadi di sini A-nya sama dengan 2 dan A itu adalah seper X. Jadi kita punya seper X sama dengan 2. Maka X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 1 per 2. Oke. Kemudian karena B sama dengan 3 dan B-nya adalah seper Y, maka seper Y sama dengan 3, maka Y-nya berapa? Y-nya adalah 1 per 3. Jadi seperti ini. Oke, jadi kita dapat hasilnya atau solusinya adalah X sama dengan setengah dan Y sama dengan 1 per 3. Oke, sampai sini masih bisa dipahami ya untuk persamaan linear dua variabelnya. Oke, insya Allah masih ya. Next, kita lanjut ke soal cerita. Nah, ini yang paling tren ketika kita belajar persamaan linear dua variabel. Apa trennya? Trennya adalah kita akan membahas soal cerita. Atau nanti kita bisa membuat bentuk matematika dari sebuah soal cerita. Kita baca ya. Agus membeli 2 tiket untuk dewasa dan 3 tiket untuk anak-anak. Dia membayar 10.250. Pertama, kita harus misalin dulu. Misalkan di sini Umi punya X adalah harga 1 tiket dewasa, sedangkan Y adalah harga 1 tiket untuk anak-anak. Oke. Apa kemudian kita punya Agus ya, ini Agus, keadaan Agus. Agus di sini membeli 2 tiket untuk dewasa ditambah 3 tiket untuk anak-anak sama dengan 10.250 rupiah. Kemudian Budi membeli 3 tiket untuk dewasa ditambah 1 tiket untuk anak-anak, harganya 9.250 rupiah. Nah, jika kalian cuma beli 1 tiket tiap tiap jenisnya, jadi 1 tiket dewasa, 1 tiket anak-anak, berapa hasilnya atau berapa kalian harus dapat kembalian kalau kalian membayarnya 10.000. Nah, berarti kita ditanyanya di sini X plus Y itu sama dengan berapa? Itu yang pertama kita cari. Nah, setelah kita cari X plus Y sama dengan berapa, maka kita punya yang kita harus cari hitung di sini adalah kembaliannya. Berarti nanti 10.000 dikurangi dari hasil X plus Y-nya ini. Oke, pertama kita gunakan metode eliminasi ya. Siapa yang mau kita eliminasi? Ya, paling mudah adalah mengeliminasi siapa? X atau Y? Umi mau eliminasi si Y. Kenapa memilih Y? Karena ini tinggal dikali 3, yang atas tinggal dikali 1. Oke, good.
Nah, maka kita punya di sini tetap 2X plus 3Y sama dengan 10.250. Kemudian Umi punya 3 kali 3, 9X plus 3Y sama dengan 950 kali 3, 9.250 kali 3. Kayak mana nih? 925 kali 3. 5 kali 3, 15, 51, 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. Kemudian 9 kali 3, 27. Nah, maka kita punya 27750. Oke, kemudian baru kita eliminasi Y-nya atau kita kurangkan. 3Y kurang 3Y 0, 2X dikurangi 9X, kita punya min 7X, kemudian yang ini kita punya 10.000, berarti kita punya 17.500 ya. Negatif 17.500. Umi hapus dulu. Negatif 17.500. Oke, kita punya seperti ini. Maka X-nya adalah negatif 17.500 dibagi dengan 7. Kita punya 17 bagi 7 itu 14 ya, 1 bagi negatif 7. 1, kemudian sisa 3, 5. Berarti 500 ya. Berarti kita punya 1.500 ya. Untuk X-nya harganya adalah 1.500. Benarkah? Umi nggak salah. Oh, 2 deng, 2.500. Sorry. Tadi 14 ya. 2. Oke, 2.500. Nah, kemudian sekarang kita harus cari untuk Y-nya. 1Y-nya berapa? Nah, kalau kita punya 1X-nya 2,5, kita bisa pakai persamaan yang ini. Nah, kalau 1X itu harganya 2,5, berarti kita punya 3 kali 2,5, 2.500 ditambah Y sama dengan 9.250. Kemudian kita punya 3 kali 2.500, itu kalau nggak salah 7.500 ya. 7.500 ditambah Y sama dengan 9.250. 9.250, kemudian Y-nya adalah 9.250 dikurangi 7.500. Berarti berapa nih untuk anak-anak? Nah, untuk anak-anak kita punya 750, kemudian 8.000 dikurangi 7.000. 1.750. Nah, jadi kita punya harga satu tiket dewasa ditambah harga satu tiket anak-anak adalah 2.500 ditambah 1.750. Sehingga kita punya 3.000, 4.000, 4.250. Nah, 4.250.000 kita bayarnya nih, harus bayar 4.250.000. Tapi karena kita uangnya 10.000, maka kembaliannya berapa? Kita punya 4.250, kembaliannya adalah 5.750. Jadi kembalian yang kita dapatkan adalah kembalian kita adalah 5.750. Biasanya kalau di Alfa atau Indo 750-nya buat sedekah ya. Buat amal. Jadi 5.000-nya aja yang kita dapetin. Ya, itu untuk mekanisme cara menyelesaikan soal cerita yang persamaan linear dua variabel. Oke. Ya, nanti misalkan ada pertanyaan langsung hubungi Umi secara pribadi ya. Screenshot kemudian chat Umi ya. Oke. Oke, soal buat sistem persamaan linear di dua variabel.
Sebelum kita lanjut ke 3 variabel, perhatikan di sini 2 tahun lalu seorang ayah umurnya 6 kali umur anaknya. Kemudian 18 tahun yang akan datang, umur ayah akan 2 kali umur anaknya. Nah, tentukan umur mereka sekarang. Maka kita misalkan X adalah umur ayah sekarang. Dan Y adalah umur anak sekarang. Oke, jadi jangan kebalik ya. Y itu umur anak, X itu umur ayah. Nah, kita baca kata pertama. 2 tahun lalu berarti saat X min 2, ya. X kan umur ayah sekarang. Dikurangi 2 kenapa, Mi? Karena 2 tahun lalu. Ya. 2 tahun lalu berarti saat X min 2 itu sama dengan 6 kali umur anaknya. Berarti kita punya 6 kali jadi umur anaknya yang kapan nih? Yang 2 tahun lalu juga, of course. Jadi 2 tahun lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur anaknya. Umur anak di mana? Di saat 2 tahun lalu juga. Oke, kemudian kita berarti punya di sini X min 2 sama dengan 6Y min 12. Sehingga kita punya X min 6Y sama dengan min 12 ditambah 2. Maka Umi punya X min 6Y sama dengan min 10. Oke, kita punya ini. Ini persamaan pertama. Kemudian Umi akan cari persamaan keduanya. 18 tahun yang akan datang, jadi umur X ditambah 18 tahun, itu umur ayah sama dengan 2 kali umur anaknya. Berarti 2 kali umur Y ditambah 18 tahun. Sehingga kita punya X plus 18 sama dengan 2Y plus 18 kali 2, 36 ya. Kemudian kita punya X plus 2Y sama dengan X minus 2Y, sorry. X min 2Y sama dengan 36 dikurangi 18. Sehingga kita punya X dikurangi 2Y sama dengan 18. Nah, ini kita punya persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2, kita bisa gunakan eliminasi substitusi untuk menyelesaikannya. X min 6Y sama dengan min 10 dengan X min 2Y sama dengan 18. Oke, mudahnya kita mau siapa nih yang kita eliminasi? Yang kita eliminasi, mudahnya kita eliminasi X-nya. Karena ini sudah sama ya koefisiennya, maka kita punya kurang X dikurangi X 0, terus min 6, Y dikurangi min 2. Berarti kita punya min 6 tambah 2. Berarti kita punya min 4. Kemudian yang ini min 10 dikurangi 18. Kita punya negatif 28. Sehingga Y sekarang itu adalah min 28 bagi min 4, yaitu 7 ya. Positif 7. Jadi karena kita punya Y sama dengan 7, kemudian kita punya nomor 1 ya. X minus 6Y sama dengan min 10. Kemudian Y-nya kita punya sama dengan 7. Maka kita punya X min 6 kali 7 sama dengan min 10. Sehingga kita punya X min 6 kali 7 berapa? 42 sama dengan min 10. Maka X-nya sama dengan min 10 ditambah 42. Sehingga kita punya 3
Oke. One, ya. Oke, share screen-nya hilang, jadi Umi ulangi lagi ya. Tadi kita dapat umur ayahnya 32 tahun, umur anaknya 70. Oke, kita share screen lagi. Ya, kita move on ya. Jadi Umi hanya akan menggunakan metode eliminasi substitusi aja sehingga lebih mudah untuk kita menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Nah, jadi apa aja nih yang akan kita pelajari? Yang pertama, Umi akan memberikan kalian materi nih tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Gimana sih cara nyari solusinya? Nah, itu yang pertama. Oke, perhatikan diberikan persamaan plus Z sama dengan 9 dan X minus 2Y minus Z sama dengan min 7. Nah, di sini Umi caranya gimana Mi? Dengan ambil setiap 2 persamaan kita eliminasi variabel yang sama. Misal nih, kita mau eliminasi Z nggak ketemu. Ini juga eliminasi Z, ya. Tes. Oke, apanya? Sinyalnya hilang lagi. Sedih ya. Nggak tahu tadi bisa atau enggak. Suara Umi jelas ya? Tes. Semoga suara Umi jelas ya. I don't know. Tes. Suara Umi nggak terdengar ya? Oh, ya. Sorry, Umi lupa ngidupin mikrofon. Oke, alhamdulillah. Sinyal Umi udah kembali ya.
Jadinya kita lihat di sini sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi ada 3 variabelnya x, y, dan z. Nah di sini Umi akan kasih tahu kalian satu cara, yaitu menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Apa sih nih metodenya, gimana cara ngejalaninnya? Pertama, kita kan punya 3 persamaan 3 variabel nih. Nah, kita pertama harus mengeliminasi sebuah variabel dari 3 ini, kita eliminasi satu dengan menggunakan 2 persamaan. Nah, jadi misalkan kalau ini mau eliminasi z menggunakan persamaan 1 dan 2, berarti untuk persamaan 2 dan 3 atau 1 dan 3 nanti Umi juga harus eliminasi z juga. Jangan eliminasi variabel yang lain. Jadi nggak ketemu ya. Jadi kita harus eliminasinya sama. Kalau di sini eliminasi z, di sini juga eliminasi z. Nah, selanjutnya apa nih? Nah, kita eliminasi z nih. Eliminasi z-nya berarti kita punya 2x plus 3y min z dengan x plus y plus z sama dengan 9. Di sini eliminasi z berarti kita tambah ya, karena min z ditambah z 0. Lalu kita punya 3x ditambah 4y sama dengan 14. Kemudian di sini Umi juga eliminasi z-nya, maka Umi punya tambah ya, karena di sini z ditambah negatif z sama dengan 0, maka Umi punya 2x, y ditambah negatif 2y min y sama dengan 9 dikurangi 7, 2. Jadi kita punya 2 persamaan, yaitu persamaan 4 dan 6, yaitu 3x plus 4y sama dengan 14 dengan 2x minus y sama dengan 2. Oke, setelah itu Umi akan move on, lanjut eliminasi y menggunakan equation 4 dan 5. Oke. Jadi kita mau eliminasi y-nya. Jadi kita lihat di sini 3x plus 4y sama dengan 14. Kemudian 2x min y sama dengan 2. Kita eliminasi y, berarti yang ini kita kali 1, yang ini kita kali 4. Lalu kita punya 3x plus 4y sama dengan 14. Yang bawah punya 8x min 2y sama dengan 8. Kemudian Umi eliminasi, 2y sih. 8x plus min 4y, min y dikali 4, min 4y ya. Jadi sama dengan 8. Umi eliminasinya berarti Umi plus 0. Maka kita punya 3 tambah 8, 11x. Yang ini kita punya 22. Maka x-nya sama dengan 22 bagi 11 sama dengan 2. Oke, kita punya x-nya ketemu 2. Kemudian pilih salah satu persamaan di sini. Nah, Umi punya persamaan ini lebih gampang ya diselesaikan. Maka Umi substitusikan x-nya 2, berarti jadi 2 kali 2 dikurangi y sama dengan 2. Maka Umi punya 4 minus y sama dengan 2, minus y sama dengan 2 minus 4. Sehingga kita punya min y itu sama dengan min 2, y-nya sama dengan positif 2. Jadi min 2 bagi min 1. Jadi kita punya positif 2. Sehingga kita punya y sama dengan 2, x sama dengan 2. Sekarang kita substitusikan ke equation 2, yaitu ini, equation 2. Yaitu x plus y plus z sama dengan 9. Sehingga kita punya 2 plus 2 plus z sama dengan 9. Sehingga kita punya 4 tambah z sama dengan 9. Maka z-nya sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi kita hasilnya, solusinya adalah x sama dengan 2, y sama dengan 2, dan z sama dengan 5. If that's right. Jadi kayak gini cara ngeoperasiin sistem persamaan linear 3 variabel. Oke? Kalau ada pertanyaan langsung chat ya. Oke, finally kita di exercise untuk 3 variabel. So, boleh screenshot ya, screenshot materi ini.
kalian screenshot, kemudian nanti untuk latihan hari ini, untuk latihan pekan ini, untuk latihan pekan ini kita punya 3 soal, ya 3 soalnya seperti ini, silakan screenshot, kemudian nanti boleh tanyain Umi kalau misalnya ada yang masih bingung atau belum bisa ya. Jadi easy, jadi super easy, insya Allah kalian insya Allah bisa. Nah, jadi untuk sistem persamaan linear 3 variabel seperti itu. Mungkin nanti kalau bisa kedepannya nanti kalian periksa aja di kisi-kisi apa aja yang dikeluarin. Yang paling penting menurut Umi itu di pertidaksamaan yang barusan kita bahas di sesi pertama ya. Menurut Umi itu yang urgent banget untuk kalian paham. Tapi 3 variabel juga penting karena dia materi mudah, jangan sampai di pas PAS nanti kalian salah malah justru di materi yang mudah. Okay, for today, my apologies because Umi can make Zoom meeting in our second section, and then Umi say wassalam. Let's close our meeting by reciting Alhamdulillah and Ghafaratul Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. So, selamat PAS. Selamat PAS. Semoga dapat nilai yang terbaik. Silakan kalau misalkan mau ditanyakan tentang terkait isi dan dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.